Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan pelajaran fikih. Semoga kalian semangat dalam belajar dan semoga kalian diberikan kesehatan. Kali ini pelajaran keempat yaitu salat bagi musafir. Setiap orang pasti pernah bepergian dengan alat transportasi yang berbeda-beda. Kita semua pernah bepergian untuk satu tujuan tertentu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang bepergian dengan menunggang kuda melewati gurun pasir yang panas. Saat ini, orang bepergian dapat menggunakan mobil, bus antar kota, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Saat ini, bepergian dapat dilakukan dengan mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, apa itu safar? Safar berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan menempuh suatu masafah atau jarak tertentu. Dan orang yang melakukan perjalanan disebut dengan istilah musafir. Seorang musafir mendapatkan banyak rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah artinya keringanan dalam agama Islam. Di bulan Ramadan misalnya, seorang musafir mendapat rukhsah atau keringanan untuk berbuka bila mereka merasa tidak sanggup menjalankan puasa dan mengkodoknya atau menggantinya puasa di bulan lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 184. Selanjutnya, keringanan bagi musafir dalam sholat. Tidak hanya pada bulan Ramadan musafir mendapatkan rukhsah, tapi juga mereka mendapatkan keringanan ketika melaksanakan sholat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Selanjutnya, seorang musafir yang telah berniat melakukan perjalanan dengan tujuan baik seperti pergi haji, silaturahmi, atau berdagang dan menempuh perjalanan minimal kurang lebih 81 km, maka akan memperoleh banyak keringanan. Jenis-jenis keringanan atau rukhsah bagi musafir dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengqashar atau meringkas jumlah rakaat sholat. Seorang musafir diperbolehkan mengqashar atau meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang pertama 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tata cara pelaksanaannya sudah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, menjama sholat fardu. Seorang musafir dapat menjama dan menggabungkan sholat fardu seperti sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Yang tiga yaitu boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Seorang musafir tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagi mereka cukup menggantikannya dengan sholat zuhur, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya sholat Jumat kecuali perempuan, musafir, hamba sahaya, dan orang-orang yang sedang sakit. Selanjutnya yaitu nomor 4, dapat melaksanakan sholat di atas kendaraan. Dalam perjalanan yang panjang, seorang musafir dapat melaksanakan sholat di dalam kendaraan yang ditumpanginya. Dengan begitu, maka tidak ada kewajiban bagi seorang musafir untuk selalu menghadap kiblat ketika sholat dalam kendaraan. Kenapa? Karena arah kendaraan yang ditumpanginya selalu berubah. Selanjutnya itu sholat di atas kendaraan dapat dilakukan dengan cara berdiri atau sambil duduk. Pelaksanaannya, sholat di atas kendaraan dilakukan menyesuaikan kondisi kendaraan yang ditumpanginya. Maka bila tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka dilakukan dengan cara duduk atau bahkan sambil berbaring. Syarat-syarat sah sholat harus terlebih dahulu terpenuhi.
Yang B, berada pada posisi duduk sebagaimana didapat dengan tenang, lalu takbiratul ihram sambil mengangkat tangan dan berniat sholat menghadap kiblat. Sedapat mungkin dengan takbiratul ihram dapat menghadapkan pada dada ke arah kiblat, atau tidak dapat cukup menyengaja dalam hati. Jadi kalau misalnya tidak dapat menghadap kiblat, maka kita boleh menyengajanya dalam hati untuk takbiratul ihram, untuk niat sholat. Yang C, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat sebagaimana sholat biasa. Ruku cukup dengan membungkukkan badan dan kepala sekedarnya. Lalu sujud dengan membungkukkan badan dan kepala lebih ke bawah daripada membungkuk untuk ruku. Melakukan duduk awal dan duduk akhir tetap pada posisi duduk semula, dan tangan ditaruh di atas paha sebagai pada sholat biasa. Yang terakhir yaitu mengucap salam dengan tengok ke kanan dan ke kiri. Nah, ini adalah gambar melaksanakan sholat di dalam kendaraan seperti ini anak-anak, dalam keadaan duduk di atas kursi kendaraan. Bila kita menaiki mobil atau mobil bis, pesawat, kereta api, itu dalam keadaan duduk di atas kursi seperti ini cara melaksanakannya. Lalu selanjutnya hikmah adanya rukhsah. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam tidak mengajarkan sesuatu melebihi dari batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Karena itu apabila ada perintah yang tidak mampu dilaksanakan oleh seseorang, maka selalu ada rukhsah atau keringanan yang dapat dipilih untuk memudahkan kita melaksanakan setiap perintah Allah. Salat qashar merupakan salah satu rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada seorang musafir yang bagi mereka tidak selalu mudah untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Maka hikmah adanya rukhsah bagi musafir adalah untuk menghindari kesulitan yang sering dialami oleh mereka, sehingga para musafir menjadi lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah, khususnya sholat. Selain itu, dengan adanya Rasul juga dapat menjadi penyemangat untuk tetap melaksanakan sholat fardu. Selain itu, dengan adanya rukhsah juga dapat menjadi penyemangat untuk tetap melaksanakan sholat fardu dalam kondisi seperti apapun. Selanjutnya kamus fikih. Musafir, apa itu musafir? Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik dan mulia. Yang kedua, sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Yang ketiga, sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang terakhir, rukhsah. Apa itu rukhsah? Yaitu meringankan dalam agama Islam. Dan semangat selalu untuk belajarnya ya anak-anak. Semoga pelajaran kali ini kalian dapat memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.